Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Yu Wensu memandang Suan Yuan Rou dengan senyum seperti angin musim semi. "Rower, saya datang ke sini untuk melihat Anda, mengapa Anda diam?" ucap Yu Wensu. "Jangan panggil saya Ruer," Suan Yuan Rou berkata dengan dingin. "Apa yang harus saya katakan? Saya sudah memberi tahu Anda. Tolong jangan mencari saya di masa depan, saya tidak ingin menyebarkan berita dan membiarkan tunangan saya salah paham," ucap Suan Yuan Rou. Yu Wensu menekan amarahnya dalam hatinya, tetapi wajahnya tulus. "Rower, jangan panggil aku Ruer," ucap suara Suan Yuan Rou menjadi lebih dingin. "Oke, aku tidak memanggilmu," Yu Wensu berkata. "Apa bagusnya Jing Yun itu, dia sama sekali tidak memilikimu di dalam hatinya. Aku sudah bertanya dengan jelas, dia punya 7 istri, pria seperti itu benar-benar layak, aku tidak paham padamu," ucap Yu Wensu. Setelah suara Yu Wensu jatuh, tiba-tiba, suara pria acuh tak acuh meledak dari langit di atas taman belakang, menyebabkan salju jatuh. "Bahkan jika aku tidak layak untuk itu tidak ada hubungannya denganmu, apa yang kamu lakukan," ucap suara itu. Mendengar suara yang familiar, mata indah Suan Yuan Rou menunjukkan sedikit kegembiraan. Detik berikutnya, seberkas cahaya ungu turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun di depan Suan Yuan Rou. "Oh, kapan kamu tiba Jing Yun?" ucap Mu Wanxing tertawa. "Baru saja," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia memunggungi Yu Wensu dan menatap Suan Yuan Rou dengan penuh kasih. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Yu Wensu mengulurkan jari dan menunjuk Tan Yun dengan marah. "Sayang, sia-sia memilihmu," ucap Yu Wensu. Mendengar itu, wajah Tan Yun tenggelam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba berbalik, dan menamparkan wajah Yu Wensu tanpa peringatan. Retak, Yu Wensu merasakan sensasi terbakar di pipinya, dan kemudian, pusing untuk sementara waktu, dia jatuh ke salju sejauh 100 meter. Pipi Yu Wensu merah dan bengkak, dan setelah memuntahkan seteguk darah bercampur 2 gigi, dia menatap Tan Yun dengan keganasan dan teror di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Suci Agung kelas 2 itu sendiri, menghadapi Dewa Suci Agung kelas 1 Tan Yun, tidak akan memiliki perlawanan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Yu Wensu, suaranya sangat dingin. "Kamu tahu Rower adalah tunanganku, namun kamu berani mengganggunya, siapa yang memberimu keberanian?" ucap Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tangan kanannya segera setelah dia selesai berbicara tulang berderit, dan tiba-tiba maju selangkah dan menghantam dada Yu Wensu. "Berani, kamu menyakiti tuan muda tertuaku," ucap suara tiba-tiba datang. Setelah dimarahi, seorang Raja Suci kelas 2,5 baya muncul entah dari mana dari belakang Yu Wensu, menarik Yu Wensu di belakangnya, dan membanting tinju kanannya ke arah tinju Tan Yun. Yu Wensu membelai pipinya yang merah dan bengkak dan meraung. "Persetan dengannya," ucal Yu Wensu. Namun, pada saat berikutnya, apa yang terjadi benar-benar mengejutkan Yu Wensu. Retak, dalam suara retakan tulang yang jelas, kabut darah memenuhi udara, dan jari-jari yang patah terbang secara horizontal, tetapi seluruh kepalan tangan pria parubaya itu yang diledakkan oleh Tan Yun. "Kamu bahkan tidak melihat siapa guruku. Siapa kamu? Hanya mengandalkanmu, anjing Yu Wensu, berani melakukan apa saja padaku," ucap Tan Yun menyeringai. Tubuhnya tiba-tiba terbang, dan lutut terbang menghantam dada pria parubaya itu. "Tidak, Bang!" Suara jeritan pria parubaya itu berhenti tiba-tiba, dan seluruh dadanya meledak terbuka. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan sinar kekuatan ilahi menembus kepala pria parubaya itu, dan dia mati di tempat. Dia memandang mayat di tanah, mata Mu Wanxing melebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, Dewa Suci Agung kelas 1, dapat dengan mudah membunuh Raja Suci kelas 2. Pada saat ini, Yu Wensu sangat ketakutan sehingga kakinya melunak dan dia duduk di atas salju. Dia benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bawahannya akan sangat menyedihkan karena Tan Yun. Sasa, Tan Yun menginjak salju dan berjalan menuju Yu Wensu selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya, niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup,
Yuansu bangkit dari salju dan melompat ke udara, dia yang putus asa akan lari menyelamatkan diri. Tan Yun menghilang di situ dan muncul di belakang Yuansu, tangan kanannya meraih bagian belakang leher Yuansu, dan dia hampir jatuh. Jing Yun, tunggu, ucap Mu Wangqing. Pada saat ini, Mu Wanxing buru-buru berbicara. Yuansu tampaknya telah menemukan penyelamat dan berteriak, Wanxing, selamatkan aku, ucap Yuansu. Apakah aku mengenalmu? Mu Wanxing mengangkat alisnya, aku hanya takut tubuhmu akan melukai bunga dan tanaman yang aku tanam, ucap Mu Wanxing tersenyum, menatap Tan Yun, menunjuk ke tanah di luar taman belakang dan berkata, kamu bisa melemparkannya ke sana, ucap Mu Wangqing. Tidak masalah, ucap Tan Yun menjawab, memegang Yuansu di tangan kanannya, berteleportasi 100 kaki ke kiri, menukik ke bawah, dan menghempaskan Yuansu ke tanah. Bang! Ah! Yuansu yang berteriak kesakitan, menghancurkan batu biru di lantai, dan tulang lengan kirinya patah oleh Tan Yun. Wosh! Tan Yun melangkah keluar dari udara tipis dan menginjak dada Yuansu, kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan, dada Yuansu cacat, tulang rusuknya seolah diinjak-injak kapan saja, dan aliran darah menyembur dari mulutnya. Mata Yuansu pecah, dan dia berteriak dengan suara serak, pamanmu, tolong, ucap Yuansu. Suara Yuansu bergema di seluruh mansion. Segera setelah itu, suara lama Raja Dewa Mu Feng bergema di salju, Yuner, kamu tidak bisa, ucap Mu Feng. Kemudian, Raja Dewa Mu Feng muncul entah dari mana di depan Tan Yun, dan berkata dengan cemas, Yuner, jangan bunuh dia, lagi pula, dia adalah putra tertua Raja Dewa Yuan. 10.000 langkah mundur, bahkan jika kamu ingin dia mati, kamu tidak bisa melakukannya, kalau tidak, Raja Dewa Yuan akan benar-benar marah, ucap Mu Feng. Tan Yun mengerutkan kening. Setelah lama terdiam, dia berkata, untuk hari tuamu, aku tidak perlu membunuhnya hari ini, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yuansu sepertinya telah pergi dari neraka ke surga, dan nyawanya akhirnya terselamatkan, namun perkataan Tan Yun selanjutnya membuatnya pergi dari surga jatuh ke neraka lagi. Tan Yun menatap Yuansu dan berkata dengan tatapan muram, Suan Yuanru adalah wanitaku, kamu berani memukulinya, hari ini aku akan memotongmu, ucap Tan Yun. Tan Yun mengangkat kaki kanannya dan menginjak kaki kanan Yuansu, dan tiba-tiba berbalik ke arah kakinya. Tidak, tidak, ah. Dengan Tan Yun menginjak, Yuansu mengeluarkan suara ratapan histeris, wajahnya memerah, seperti udang meringkuk, berguling-guling di tanah. Ketika aku menghitung sampai 3, kamu harus segera keluar dari istana, Tan Yun berkata tanpa ragu, jika tidak, kamu akan meninggalkan hidupmu, ucap Tan Yun. 1. Ketika suara Tan Yun baru saja terdengar, Yuansu menahan rasa sakit yang luar biasa, bangkit dari tanah, berubah menjadi bayangan, dan terbang keluar dari mansion. Itu menghilang tanpa jejak dalam satu napas. Setelah terbang keluar dari istana para dewa, Yuansu mengorbankan Shenzhou, dan saat mengemudikan Shenzhou menuju gerbang kota, dia meraung dalam hatinya. Jing Yun, kamu bajingan, aku bersumpah demi Yuansu, aku akan membunuhmu. Jika tidak membunuhmu, aku, Yuansu, bersumpah aku tidak akan menjadi manusia, ucap Yuansu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di istana dewa, di taman belakang, Raja Dewa Mu Feng menjadi sangat khawatir ketika memikirkan penghapusan Yuansu oleh Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan wajah meminta maaf, junior telah menyebabkan masalah bagimu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, ketidakadilan dan hutang memiliki pemiliknya. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Dewa Raja Mu Feng melambaikan tangannya dan berkata, Yuner, aku hanya khawatir Raja Dewa Yuan akan diam-diam menyerangmu, ucap Mu Feng. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir, kehidupan generasi muda sangat sulit, tidak ada yang bisa membunuhku, ucap Tan Yun. Raja Dewa Mu Feng menepuk bahu Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, Raja Dewa Yuan kejam, jadi kamu harus lebih berhati-hati di masa depan, ucap Mu Feng. Yah, generasi muda tahu, jawab Tan Yun. Oh ya, Raja Dewa Mu Feng berkata dengan ramah, mengapa kamu datang tiba-tiba datang, apa Dewa Raja Bai Cheng memintamu untuk datang, ucap Mu Feng. Tidak, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, junior datang untuk meminta sesuatu pada Rower, ucap Tan Yun. Hehehe, Raja Dewa Mu Feng tersenyum ramah dan berkata, aku tidak akan mengganggumu.
Aku akan pergi dan memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan pesta makan malam, ucap Mu Feng. Setelah itu, Raja Dewa Mu Feng pergi dengan senyuman. Saudari Xuan Yuan, jika Anda berbicara, saya tidak akan mengganggu Anda, ucap Mu Wanxing tertawa dan pergi. Hanya Tan Yun dan Xuan Yuan Rou yang tersisa di salju. Apa yang kamu cari dariku? Bibir merah Xuan Yuan Ru terbuka sedikit, dan suara yang menyenangkan terdengar. Aku punya berita tentang ayahmu, bisik Tan Yun. Apa? Tubuh halus Xuan Yuan Ru bergetar, matanya yang indah melebar, dan segera, dia mengulurkan tangannya dan menarik Tan Yun ke pavilionnya. Setelah melewati pavilion dan halaman mansion, Xuan Yuan Ru menarik Tan Yun bersamanya, datang ke pavilion kuno, dan langsung menuju kamar kerja di lantai 2. Setelah memasuki kamar kerja yang didekorasi, Xuan Yuan Rou menjentikkan lengan batu gioknya dan memasang penghalang kedap suara. Dia tampak bersemangat dan menatap Tan Yun dengan harapan, benarkah? Jangan berbohong padaku, ucap Xuan Yuan Rou. Tentu saja itu benar, kata Tan Yun. Di mana ayahku? Ucap Xuan Yuan Rou bertanya. Tan Yun berkata, di alam semesta ekstrateritorial, dia sekarang bekerja sama dengan iblis, mencoba menduduki alam Dewa Hongmeng di masa depan, ucap Tan Yun. Apa? Xuan Yuan Ru menggelengkan kepalanya, tidak, ayah saya mengatakan bahwa dia membenci iblis, iblis menyerangnya, bagaimana dia bisa bergabung dengan iblis, ucap Xuan Yuan Rou. Tan Yun menghela nafas, apa yang saya katakan benar sekali, ada gambar memori sebagai bukti, Anda akan mengerti ketika Anda melihatnya, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memadatkan kekuatan sihir setelah melihat video memori percakapan dengan Bai Lianer, Xuan Yuan Ru mempercayainya. Xuan Yuan Ru tidak memiliki tuan, matanya yang indah penuh dengan air mata, dan dia menangis dengan keras, mengapa ayah berpura-pura mati sebelum dia dibunuh olehmu, dan membiarkan aku menyerangmu sebelum dia mati? Kenapa ayah memperlakukanku seperti ini? Wow, ayah, bagaimana bisa dia tega membohongiku dengan kematian dan membiarkan aku dan orang-orang yang kucintai saling membunuh? Wow, ucap Xuan Yuan Rou sambil menangis. Xuan Yuan Rou melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun sambil menangis, maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku salah paham padamu, wow, aku salah paham padamu selama bertahun-tahun. Maaf, bisakah kamu memaafkanku, ucap Xuan Yuan Rou. Tan Yun memeluk Xuan Yuan Rou dengan erat dan menghibur, bodoh, aku tidak pernah membencimu, bagaimana aku tidak bisa memaafkanmu, patuh dan berhenti menangis, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Rou mengangguk pada ucapan Tan Yun, dia berangsur-angsur berhenti menangis, dan langkah selanjutnya membuat Tan Yun sangat senang. Tapi Xuan Yuan Rou lah yang meninggalkan pelukan Tan Yun, berjinjit, memejamkan mata yang indah, dan berinisiatif untuk mencium bibir Tan Yun. Dengan senyum bahagia, Tan Yun memeluk Xuan Yuan Rou erat-erat lagi, dan menjawab dengan antusias, ingin memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuan Rou meninggalkan pelukan Tan Yun, tampak khawatir, tidak peduli apa yang ayahku lakukan di tempat pertama apa yang salah, bisakah kamu berjanji padaku untuk tidak menyakiti hidupnya, ucap Xuan Yuan Rou. Melihat mata Xuan Yuan Rou yang penuh dengan harapan, Tan Yun memikirkan adegan di mana dia secara tidak sengaja membunuhnya, dan mengangguk dengan berat, oke, aku janji, ucap Tan Yun. Hihi, kamu sangat baik, ucap Xuan Yuan Rou menangis. Kalau begitu, kamu harus berjanji padaku satu hal, ucap Tan Yun tersenyum. Ada apa? Tanya Xuan Yuan Rou. Tan Yun berkata dengan tulus, setelah balas dendam saya, Anda menikah dengan saya ingin melanjutkan pernikahan yang pernah menjadi milik kita, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Rou hanya diam. Ada apa? Tanya Tan Yun. Xuan Yuan Rou menghela nafas dan berkata, aku sedang berpikir, akan sangat bagus jika ayahku tidak ingin membunuhmu pada malam sebelum pernikahan kita. Kalau begitu, kamu tidak akan bersama Dewa Raja Ruang dan Waktu, ucap Xuan Yuan Rou. Tan Yun menghela nafas dan berkata dengan lembut, masalahnya telah berlalu, jadi saya tidak akan menyebutkannya, ucap Tan Yun. Oke, aku tidak akan menyebutkannya lagi, ucap Xuan Yuan Rou meringkuk di pelukan Tan Yun dengan senyum bahagia. Setelah itu, Tan Yun dan Xuan Yuan Rou terus berbicara di kamar sampai malam tiba. Saudari Xuan Yuan, perjamuan akan segera dimulai, kakek memintaku untuk memanggilmu. Pada saat ini, suara Mu Wanxing datang dari luar pavilion. Oh, begitu,
kita akan pergi sekarang, ucap Suan Yunro. Setelah Suan Yuanru selesai berbicara, dia menarik Tan Yun dan ingin meninggalkan kamar kerja. Rower, tunggu, Tan Yun memegang Suan Yuanro di tangannya, dan matanya penuh harap, aku ingin berbicara dengan Dewa Raja Mu Feng dan menjemputmu, ucap Tan Yun. Tidak, ucap Suan Yuanro menjawab dengan sangat singkat. Kenapa, ucap Tan Yun bingung. Pipi Suan Yuanro berwarna kemerahan, dan dia berkata dengan malu-malu, dalam hatiku, ini adalah rumahku. Aku berharap suatu hari, kamu akan bisa menikahiku dengan indah, ucal Suan Yuanro. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, aku dengarkan semuanya. Tapi, Tan Yun tersenyum jahat dan tidak tahu harus berkata apa di telinga Suan Yuanru. Tiba-tiba, pipi Suan Yuanru sangat merah, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dalam kehidupan terakhirku, aku tidak tahu harus berkata apa, aku tidak menikah denganmu, aku melahirkan seorang putri untukmu. Dalam kehidupan ini, kamu tidak bisa menyentuhku sampai kamu menikah denganku, ucap Suan Yuanro. Tan Yun memikirkan putrinya Sue Ying Tianzun, dan dia merasa sangat bersalah. Tan Yun merasa kasihan pada ibu dan anak di masa lalu, hanya kehidupan ini yang digandakan untuk menebusnya. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata, oke, saya menghormati keputusan apapun yang Anda buat, ucap Tan Yun. Iya, Suan Yuanru tersenyum, ayo pergi, ucap Suan Yuanro. Kemudian, Tan Yun membawa Suan Yuanru dan berjalan keluar dari paviliun seperti seorang dewi. Mu Wanxing melihat cinta di antara keduanya, dan menggosok matanya dengan ekspresi tidak percaya, Saudari Suan Yuan, apakah Anda telah bersatu kembali setelah memecahkan cermin, ucap Mu Wanxing. Suan Yuanro menjawab tanpa senyum lebar. Hehe, selamat atas rekonsiliasimu, Mu Wanxing tersenyum dan menatap Suan Yuanru dengan enggan, Saudari Suan Yuan, apakah kamu akan pergi bersamanya, ucap Mu Wanxing. Tidak pergi, Suan Yuanru tersenyum bahagia, aku ingin tinggal di sini dan menunggu agar dia menikah denganku di masa depan, ucap Suan Yuanro. Benarkah, itu bagus, Mu Wanxing tertawa dan berkata, kupikir kau akan pergi, ucap Mu Wanxing. Tentu saja tidak, bagaimana dengan saudari yang baik ini, ucap Suan Yuanro berkata sambil tersenyum. Saat berbicara, Suan Yuanro melepaskan Tan Yun, meninggalkan Tan Yun ke samping, dan berjalan menuju aula VIP dengan tangan Mu Wanxing. Tan Yun mengikuti di belakang, menatap Suan Yuanro, wajahnya yang tampan penuh dengan kebahagiaan. Memasuki gerbang aula VIP, yang menarik perhatian Tan Yun adalah meja makanan dan anggur yang lezat penuh dengan kursi. Orang-orang ini semua adalah anggota berpangkat tinggi dari tentara keluarga Mu. Selain itu, ada paman Suan Yuanro, yaitu Suan Yuan Haokong. Di sebelah Suan Yuan Haokong, ada juga Suan Yuan Changfeng. Suan Yuan Changfeng melambai ke Tan Yun, dan Tan Yun dan Suan Yuanro jatuh di samping Suan Yuan Changfeng. Suan Yuan Changfeng memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya, dan berkata melalui transmisi suara, Saudara Tan Xian, apakah Ying Ying di sini, ucap Changfeng. Tidak, ucap Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Mata Suan Yuan Changfeng sedikit sedih, dan dia berkata melalui transmisi suara, bagaimana kabarnya selama ini, ucap Changfeng. Baik, ucap Tan Yun. Saat ini Mu Feng berkata, dia adalah Jing Yun, murid Dewa Tianzun, dermawan Raja Dewa, dan cucu perempuan Suan Yuanro yang diakui oleh Raja Dewa adalah tunangannya, mari kita bersulang bersama, ucap Mu Feng. Pejabat tingkat tinggi mengangkat kacamata mereka dan berdiri satu demi satu, berbicara dengan sopan. Setelah 2 jam penuh, makan malam selesai. Bintang-bintang bergeser, dan bunga-bunga musim semi bermekaran. Tan Yun tinggal bersama Suan Yuanro selama lebih dari 3 bulan di kota militer Mu Feng. Hari ini adalah hari di mana Tan Yun pergi. Suan Yuanro mengikuti Raja Dewa Mu Feng dan mengirim Tan Yun keluar dari gerbang kota. Raja Dewa Mu Feng berkata dengan ramah, Yuner, Rower telah memberitahu kepada orang tua ini, kamu akan datang untuk menikahinya di masa depan. Adapun kamu dapat berlatih di kota militer Qingtian dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang Rower. Aku akan melindunginya dengan baik, dan tidak akan ada lagi kucing dan anjing yang mengganggunya. Untuk penghapusan Yuansu, kamu tidak perlu takut, bahkan jika langit runtuh, aku masih akan menanggungnya untukmu, ucap Mu Feng. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata,
terima kasih, Junior mengucapkan selamat tinggal, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun melangkah maju dan dengan lembut mencium dahi Suan Yuanru, lalu mengorbankan Senzu, mengendarai Senzu dan menghilang ke langit. Pada saat yang sama, di perbatasan alam Dewa Hongmeng, di kota militer Yuan, di Istana Dewa, tepat ketika Raja Dewa Yuan hendak meninggalkan mansion, dia melihat putra sulungnya Yuan Su berjalan ke mansion dengan putus asa. Kemarilah untuk ayah, ucap Dewa Raja Yuan sangat marah. Baik ayah, ucap Yuan Su menjawab dan mendatangi Raja Dewa Yuan dengan hormat. Raja Dewa Yuan memarahi, apakah kamu pergi ke kota militer Mufeng untuk menemukan Suan Yuanru lagi, ucap Yuan. Iya, Yuan Su ditampar wajahnya oleh Raja Dewa Yuan begitu dia membuka mulutnya. Dewa Raja Yuan sangat marah sehingga tubuh lamanya gemetar dan menunjuk ke arah Yuan Su dengan marah, dan berkata, kamu adalah putraku yang paling penting, dan putra tertua Istana Dewa, kamu sangat mengecewakan ayah. Apa bagusnya Suan Yuanru itu tunangan orang, kamu malah menemukannya. Kamu tidak malu, dan memalukan seorang ayah, kamu telah kehilangan semua wajah Istana Dewaku. Ada begitu banyak wanita di dunia, kamu, bodoh tanpa mata, ucap Raja Yuan. Plop, Yuan Su berlutut di tanah dan menatap Raja Dewa Yuan, ayah mengajariku bahwa anak ini tahu salah, ucap Yuan Su. Melihat putranya yang paling penting berlutut di tanah, Raja Dewa Yuan menghela nafas, dia membungkuk untuk mendukung Yuan Su, mengetahui kesalahan dapat membuat perbedaan besar, ucap Raja Yuan. Setelah mengatakan ini, Raja Dewa Yuan tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan akhirnya senyum muncul di wajahnya, Suer, aku punya kejutan untukmu untuk ayah. Kamu apa pendapatmu tentang Bai Suanyi, putri tertua dari Raja Dewa tertinggi, ucap Raja Yuan. Mendengar ini, Yuan Su yang bingung, berkata dengan jujur, Bai Suanyi memiliki kecantikannya, dan dia sangat berbakat, ucap Yuan Su. Itu benar, Yuan Raja Dewa tersenyum dan berkata, selama kehadiranmu, ayah telah pergi ke kota militer tertinggi untuk membantumu melamar Bai Suanyi. Raja Dewa tertinggi masih sangat menghormati ayah, meskipun Bai Suanyi tidak setuju, namun, dia masih menyetujui pernikahan itu. Sudah diputuskan untuk ayah dan Raja Dewa tertinggi, bahwa 888 tahun kemudian, kamu dan Bai Suanyi akan menikah. Selain itu, Zhan Zusheng, putra Zhan Peng, akan menikah Bai Suanqi, putri bungsu Raja Dewa juga menikah pada waktu itu. Pernikahan akan diadakan di kota militer tertinggi, dan pada saat itu, Tuan Tianzun juga akan datang untuk mengirim berkahnya, ucap Raja Yuan. Mendengar ini, Yuan Su menjadi pucat dan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, ini benar-benar mustahil, anak ini tidak bisa menikahi Bai Suanyi, ucap Yuan Su. Tidak bisa, Dewa Raja Yuan langsung marah, sialan, tanggal pernikahan telah ditetapkan, dan undangan telah dikirim ke berbagai Raja Dewa dan rumah bangsawan, dan mereka akan tiba dalam waktu singkat. Dan Lord Tianzun juga setuju, 888 tahun kemudian, ketika Anda memimpin pernikahan secara langsung, Anda benar-benar mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat melakukannya. Anda mengatakannya lagi, apakah Anda percaya, bahwa saya akan menembak Anda sampai mati, ucap Raja Yuan. Menghadapi kemarahan Raja Dewa Yuan, Yuan Su tiba-tiba berlutut dan bersujud. Ayah, bukan karena anak ini tidak mau, tetapi begitu Anda menikah, Anda dan Raja Dewa tertinggi akan saling bertentangan, tetapi kamu juga akan menjadi sasaran kritik publik, ucap Yuan Su. Bicaralah, apa yang terjadi? Raja Dewa Yuan bertanya, mengapa kita tidak bisa menikah, ucap Raja Yuan. Yuan Su mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menusuk telapak tangannya, dan darah mengalir, dia mengambil napas dalam-dalam, dan kata-kata berikutnya adalah untuk Dewa Raja Yuan seperti petir. Tetapi melihat ekspresi gelisah Yuan Su, dia berkata, ayah, ketika bocah ini pergi ke kota militer Mufeng untuk menemukan Suan Yuanru kali ini, dia bertemu dengan Jing Yun yang juga pergi kepadanya, lalu, Jing Yun melempar bocah ini dan dihapuskan, bocah ini kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria, ucap Yuan Su. Mendengar ini, tubuh tua Raja Dewa Yuan terkejut, dan kemudian ledakan kemarahan menyebar dari dadanya, dan meraung, Jing Yun, beraninya kau memperlakukan anakku seperti ini, aku harus menebasmu dengan ribuan pisau, Suer, bagaimanapun,
ayah dan Dewa Raja Mu Feng memiliki hubungan pribadi yang baik, bukankah dia menghentikannya saat itu, ucap Raja Yuan. Setelah mendengar ini, Yuan Shu berkata dengan jujur, ayah, jika pamanmu tidak menghentikannya, Jing Yun telah membunuh anak ini, ucap Yuan Shu. Aku marah, aku juga marah, Dewa Raja Yuan sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia terus mondar-mandir di tempatnya. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang harus kulakukan? Sekarang undangan telah dikirim, sudah terlambat untuk mengambilnya kembali dari berbagai istana dan bangsawan para dewa dan raja, ucap Raja Yuan. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan sangat marah. Dia tahu bahwa seperti yang dikatakan putranya, begitu putranya dan Bai Suanyi menikah, berita tentang penghapusan putranya pasti akan menyebar, dan Raja Dewa tertinggi pasti akan menentangnya. Tidak hanya itu, dia juga akan menjadi bahan tertawaan di alam Dewa Hongmeng. Pada saat ini, Yuan Shu dengan hati-hati berkata, ayah, mengapa Anda tidak membawa anak ini dan segera pergi ke kota militer tertinggi dan memberitahu Paman Bai tentang anak ini? Biarkan Paman Bai membatalkan pernikahan. Sebelum Yuan Shu selesai, dia ditangkap Dewa Raja Yuan menyela, kembali ke kamar dan katakan, ucap Raja Yuan. Kemudian, Yuan Shu mengikuti Dewa Raja Yuan ke aula. Raja Dewa Yuan mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, namun, penampilan kanibalismenya membuat Yuan Shu merasa ketakutan. Setelah waktu yang lama, Raja Dewa Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, pernikahan ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Atas kata-kata baik ayahku, Raja Dewa tertinggi menyetujui pernikahan ini, hanya kamu dan Bai Suanyi yang menikah. Di waktu itu, ayah dengan Raja Dewa tertinggi dan Zhan Peng, mereka adalah orang-orang terdekat. Dan keduanya adalah merah besar di sebelah Tuan Tianzun, hanya pernikahan yang bisa membuat keluarga Yuan kita lebih kuat. Jika pernikahan gagal, tidak ada Raja Dewa pasti akan memiliki keluhan terhadap keluarga Yuan saya, dan keluarga Yuan kami akan benar-benar berjalan di atas es tipis mulai sekarang, ucap Raja Yuan. Mendengar ini, Yuan Shu mengangguk setuju. Ayah berkata benar, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang, ucap Yuan Shu. Raja Dewa Yuan mata keruh berkedip, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 3 langkah, masalah ini dapat diselesaikan. Langkah pertama adalah pergi ke kota tentara Mu Feng untuk ayah, dan biarkan Dewa Mu Feng Raja merahasiakannya, ucap Raja Yuan. Yuan Shu berkata, ayah, apakah pamanmu akan menyetujuinya, ucap Yuan Shu. Ya, pasti iya, Dewa Raja Yuan berkata dengan percaya diri, dan kemudian berkata, langkah kedua adalah menggunakan sedikit teknik ekstrapolasi bagi ayah untuk memeriksa Jing Yun kira-kira ada di mana. Selama dia meninggalkan kota militer Qingtian, ayah kemudian mengirim seseorang untuk menyingkirkannya dan membunuhnya. Langkah ketiga, setelah kamu dan Bai Suanyi menikah, ada 2 pilihan. 1. Buat kecelakaan dan biarkan Bai Suanyi mati, sehingga tidak ada yang akan tahu bahwa kamu telah kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang pria, dan tentu saja kamu tidak akan berbalik melawan Raja Dewa tertinggi. Ayah akan membantumu membuka jalan reinkarnasi, kamu akan bereinkarnasi sebagai manusia di alam Dewa Hongmeng, dan kemudian memperbarui pernikahanmu dengan Bai Suanyi, ucap Raja Yuan. Mendengar ini, mata Yuan Shu berbinar, ayah, kamu sangat brilian, ucap Yuan Shu. Dewa Raja Yuan berkata sambil tersenyum, omong kosong, saya tidak pintar, bisakah Anda menjadi salah satu dari 10 Raja Dewa? Tugas paling mendesak sekarang adalah menjaga Dewa Raja Mu Feng bungkam untuk ayah. Kamu tinggal di mansion dengan jujur, dan ayah akan pergi ke kota tentara Mu Feng, ucap Raja Yuan. Sebulan kemudian, di kota militer Mu Feng, di Istana Raja Dewa, dan di Aula VIP. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, Saudara Yuan, bukan karena saya tidak ingin membantu Anda, tetapi, jika masalah ini terungkap, Raja Dewa tertinggi tahu itu, aku merahasiakannya untukmu dan menyakitinya, jika putri tertua adalah orangnya, dia akan bertarung denganku, ucap Mu Feng. Saudaramu, Dewa Raja Yuan berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, demi menyelamatkanku, kamu harus setuju. Aku bersumpah demi saudaraku, jangan beritahu aku apa yang kamu tahu, tidak apa-apa, aku harus memberikan kembali rahmat menyelamatkan hidupmu kepada saudaraku, ucap Raja Yuan. Mendengar ini,
Raja Dewa Mu Feng tersenyum pahit, sejak saudara Yuan berkata begitu, maka aku berjanji. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan saling berhutang, ucap Mu Feng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.